Bekerja teruslah tercurah atas kami Tuhan gerejamu. Bangkitkan kami jadi saksi-saksimu di akhir zaman ini. Kami percaya 2000 tahun yang lalu ketika hujan awal dicurahkan, sesuatu yang dahsyat terjadi atas gerejamu. Apalagi di hujan akhir hari-hari di mana kami hidup hari ini. Curahkan makin deras curahan kuasa Roh-Mu. Kalau kemarin gereja dilahirkan, tapi yang ke depan ini biar gereja disempurnakan ya Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran hidup kami untuk-Mu. Bekerjalah atas kami Tuhan. Terima kasih, kami gak mau cuma berhenti dalam perayaan atau peringatan. Kami mau ngalamin Kau yang lebih lagi Tuhan. Makasih banget. Makasih untuk hadirat-Mu. Lawat kami lebih dalam lewat kebenaran firman-Mu. Dengan antusias, dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kami membuka telinga kami, pikiran kami, hati dan hidup kami untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman-Nya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semua. Senang banget dapat kesempatan, ya bahkan di hari yang istimewa ini datang ke GIA Dr. Cipto Semarang. Ya kita sedang merayakan, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, saya datang ke gereja ini kalau enggak salah pertama kali tahun 1997. Ya seingat saya, ya ngisi di doa malam hari Kamis. Ada Pak Yohan, ada Pak Junawan yang waktu itu undang saya dan berkenalanlah dengan gereja ini. Dan 98 untuk pertama kalinya setelah merit, ya Agustus saya merit, Septembernya kalau nggak salah saya diundang di sini dan saya hadir dengan istri saya tahun itu. Itu 28, 29 tahun yang lalu berarti saudaraku ya. Dan istri saya di akhir ibadah disuruh doa penutup dengan panggilan doa penutup oleh Ibu Pramono. Enggak naik, istriku duduk di situ enggak naik, saudara. Waktu itu masih duduk di mimbar pembicaranya, saudaraku ya. Karena istriku lupa setelah menikah namanya Maria berubah jadi Nyonya Pramono, saudaraku. Pak Yohan panggil untuk doa penutup, orang munggah istri saya, saudaraku ya. Makanya tadi saya bilang, wow saya kenal gereja ini 29 tahun yang lalu Tuhan. Dan saya tahu Tuhan bekerja luar biasa di tempat ini dan terus bekerja sampai ke depan ini. Saudaraku, tidak pernah selesai sampai kita semua gerejanya dibawa masuk ke puncak kesempurnaan rencananya. Ada satu ayat yang saya mau bagikan buat saudara, istri saya nggak bisa ikut. Jadi minggu yang lalu kami baru balik dari Jawa Tengah ke BSD. Ya tadinya saya pikir bisa lanjut ke sini, tapi ada beberapa acara komunitas yang saya harus hadir minggu kemarin ini, makanya kita balik minggu yang lalu ke Jakarta dan minggu ini istri saya juga akan melayani sebentar sore di ibadah Pentakosta di komunitas BSD, makanya enggak ikut ya. Besok pagi-pagi saya udah balik lagi ke Jakarta. Mari kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Saya coba kupas tema gereja saudara tentang jemaat yang hidup dalam kuasa Roh Kudus dari beberapa angle ini. 4 kali kesempatan saya share hari ini, saya ingin membagikan beberapa sudut pandang yang berbeda-beda di setiap sesinya. Kita akan melihat dulu di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 ini. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa tujuan utama Roh Kudus tercurah atas kita gerejanya, ya. Paling tidak ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama untuk gereja itu sendiri dan tujuan yang kedua untuk yang di luar gereja, untuk dunia ini. Lewat gerejanya Tuhan mau pakai Anda dan saya menjangkau jiwa-jiwa, saudaraku. Ya makanya Pentakosta selalu dihubungkan dengan panen raya, saudaraku ya, masa penuaian. Dan setiap kali Pentakosta, herannya yang dibaca oleh orang-orang Yahudi di Timur Tengah sana, kitab Rut, saudaraku.
Itu yang dibaca. Loh kok bisa kitab Rut? Saudara, karena ternyata Rut itu mestinya orang Moab yang gak boleh jadi golongan dan masuk dalam bangsa Israel. Moab dan Amon itu ditolak sama Tuhan, saudara kok. Tapi Rut masuk akhirnya, bahkan bukan hanya masuk, dia ikut dalam silsilah lahirnya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi betul-betul masa penuaian, nuai jiwa-jiwa. Dan di awal gereja ngalamin Pentakosta, saudara tahu ada banyak orang di Yerusalem hari itu mendengar berita dan perbuatan besar Tuhan lewat speaking in tongue, bahasa roh yang dicurahkan atas murid-murid. Orang-orang dari berbagai bangsa, mereka mendengar seperti mother language mereka, arti bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid itu. Endingnya memang Roh Kudus dicurahkan untuk kegerakan di dunia ini, saudara. Makanya jangan cuma memperingati hanya untuk intern, mulai untuk diri sendiri dan meluas keluar, saudara. Sampai lewat gereja yang ngalamin Roh Kudus terjadi revival di tempat itu, di mana gereja berada. Mari kita lihat ayatnya, Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi bukan sakti tapi saksi, saudaraku ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi dua hal yang Roh Kudus kalau tercurah harus terjadi. Gerejanya dibangkitkan jadi saksinya Tuhan. To be his witness, saudaraku. Dan yang kedua, ini revival, kegerakan harus terjadi yang selalu ditandai dengan pertobatan bangsa-bangsa yang tadinya bukan umat Allah, yang tadinya bukan umat pilihan Kristus masuk di dalamnya. Itu menjadi dua hal tanda Roh Kudus bekerja. Mari kita periksa di GIA Dr. Cipto Semarang, apakah sudah terjadi ini? Kalau enggak, kita meminta tahun ini Roh Kudus tercurah dengan spesial buat kita semua. Dimulai untuk gereja, bagaimana dia rindu bekerja membuat gerejanya tampil jadi saksinya Tuhan. Ini jadi modal awalnya. Karena kalau ini muncul, Roh Kudus bersama gereja yang jadi saksinya Tuhan akan bikin penjangkauan jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Yang dijangkau bukan jiwa-jiwa milik tetangga, gereja tetangga, saudara ya. Bukan, saudara. Kemarin Pak Yaya Mulyono tulis di medsosnya, ternyata pertumbuhan jumlah jemaat gereja 42% hasil perpindahan dari gereja lain, saudaraku. Katanya gitu tuh Pak Yaya Mulyono, baru WA tadi salam untuk GIA Dr. Cipto, kata Pak Yaya, saudaraku. Dan Pak Gembala, iya saya ngomong sama Pak, iya karena gereja lagi kehilangan lawatan Roh Kudus yang sejati. Malah yang dituai dombanya orang lain, saudaraku. Kita rindu lawatan Roh Kudus yang pertama melanda kita gerejanya sampai kita jadi saksi, lalu bersama kita yang dibentuk jadi saksinya, kita bikin penjangkauan buat jiwa-jiwa yang tadinya Moab, yang tadinya Amon, yang tadinya dari berbagai bangsa yang bukan umat Allah, satu persatu masuk dan dipersiapkan jadi gereja Tuhan yang luar biasa. Wah, ini harus menjadi tanda yang harus Anda dan saya harus alami di dalam perayaan Pentakosta khususnya tahun ini. Nah, kata menjadi saksi yang terkenal di Kisah 1 ayat 8, itu bahasa aslinya agak bikin kita merinding. Karena bahasa aslinya to be his witness. Itu ternyata pakai kata to be his martyr, saudara. Iya, marturia, martir, saudaraku. Dengar kata martir aja kayaknya Anda dan saya merasa salah datang ibadah jam 7, saudaraku. Iya. Karena dengar kata martir itu agak bikin kita merinding. Mati ya Pak, ditangkap ya Pak, masuk penjara ya Pak, disiksa ya Pak. Wah, kita dengar kata martir langsung konotasinya tegang, saudaraku. Ya, ngeri, saudara. Dan saya mau sampaikan bahwa memang demikian yang terjadi.
Yesus kita juga matinya nggak asik, disalib. Kita baru peringati awal April kemarin, disalib secara terkutuk itu. Wih, dikasih mahkota duri, dicambuk sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Cuil semua. Makanya kalau lihat ada salib terus ada gambar Tuhan Yesusnya, darahnya cuma 2 tetes, kurang alkitabiah itu saudara. Iya. Darahnya cuma 2 tetes sih saudaraku ya. Itu habis digigit nyamuk kayaknya saudaraku ya. Itu Yesus udah enggak kelihatan mukanya, udah enggak kelihatan punggungnya, carut marut. Makanya dalam film The Passion, Mel Gibson coba memvisualkan yang kira-kira itu yang terjadi. Itu pun menurut saya masih lebih baik filmnya Mel Gibson. Yang lebih aslinya lebih parah dari itu saudaraku ya. Ngeri. Dan yang luar biasa, semua rasulnya juga tidak ada yang matinya wajar. Semua matinya martir ya saudara ya. Ada yang dikuliti di India, Thomas saudaraku. Ada yang disalib terbalik katanya Simon Petrus saudaraku. Dan yang lain-lain. Ada yang dipenggal kepalanya, Yakobus coba. Enggak ada satu martir pun yang matinya layak. Istri saya punya doa kalau satu kali dipanggil Tuhan katanya sudah enggak usah sakit, enggak usah apa, habis mandi, dandan, pakai baju, tidur enggak bangun katanya saudara. Iya. Walah saya bilang, kurang alkitabiah saya bilang sama istri saya saudara. Boleh saya minta kalimatnya, aku enggak mau mati, mampus meninggal, aku maunya berpulang katanya saudara. Saya katakan Alkitab malah menunjukkan semua orang-orangnya Tuhan, apalagi di gereja mula-mula, martir semua. Makanya waktu saya baca dan belajar ayat ini agak merinding juga saya. Tuhan, jadi saksi itu jadi martir toh. Ngeri dong, ditangkap ya Tuhan, dipenjara ya Tuhan, disiksa ya Tuhan, dibunuh ya Tuhan. Waktu saya ngalamin kengerian seperti itu waktu merenungkan ayat ini, Roh Kudus mulai mengajar. Kamu baru kenal martir yang langsung Bukit Golgota, Bram, Bukit Tengkorak. Makanya ngeri. Latih dirimu memenangkan martir, memunculkan martir sejak di Bukit Zaitun, Bram. Ada apa Tuhan di Bukit Zaitun? Ada martir apa di Bukit Zaitun? Bukankah di Bukit Zaitun adalah permulaan darah menetes? Betul ya? Darah Yesus itu pertama kali netes, ternyata bukan di pengadilan Pilatus kah, Kayafas kah, bukan loh. Ketika dicemeti, dikasih mahkota duri, darah martir Kristus pertama kali netes di Bukit Zaitun. Ketika dia berdoa dan nawar, boleh enggak Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Ternyata surga bilang enggak bisa nak. Cara satu-satunya untuk menebus manusia, kamu harus curahkan darahmu. Oh gitu ya Bapak. Not my will be done. Let your will be done. Saking tegangnya, dia doa yang sama yang kedua. Dia doa yang sama yang ketiga. Karena jawaban sorga tetap tidak berubah. Tetap harus naik di salib. Dia tutup bilang siap kalau gitu. Tapi sambil ngomong siap, pelunya berubah dan menetes seperti titik-titik darah, saudaraku. Waktu saya baca, artinya apa Tuhan? Kamu belajar menangkan dulu martir di Bukit Zaitun. Yaitu, ngabisin karepmu dewe, katanya saudara. Iya. Habisin dulu kehendakmu sendiri yang bukan dan tidak sama dengan kehendak Bapa di sorga. Itu latihan jadi martir, Bram. Gagal di Bukit Zaitun, bisa gagal di Bukit Tengkorak yang bernama Golgota. Tetapi Anda berhasil dan saya berhasil di Bukit Zaitun. Kita tidak pernah takut lagi dengan Bukit Tengkorak. Karena sebelum kita digantung, kita merasa udah selesai kemarin, saudaraku ya. Makanya poinnya gini, poin menjadi saksi Kristus adalah Yohanes 3 ayat 30. Ingat Yohanes 3 ayat 30 bilang apa? Aku mau semakin berkurang-kurang dan biar Kristus yang semakin bertambah-tambah di dalamku.
Loh ini poin, jadi martir itu Bukit Zaitun dulu latihannya. Jadi kalau langsung Bukit Tengkorak bisa keder kita saudara. Ya. Tapi latihannya menang dari diri kita sendiri. Ngabisin karep kita sendiri, ego kita sendiri, selfish kita sendiri. Itu yang mulai dilatih dari kita. Makanya saya meyakini Roh Kudus dicurahkan, kuasa Allah dicurahkan. Nomor satu nggarap gerejanya, supaya gerejanya less of me and more of Jesus dalam gereja saudaraku. Itu yang terjadi. Dan poin menjadi saksi adalah ini. Apa Pak poin menjadi saksi? Pinter ngomong Pak, fase bicara. Bukan. Poin menjadi saksinya Kristus adalah dunia melihat Kristus nyata dalam kita. Kapan Kristus nyata dalam kita? Kalau kita makin berkurang-kurang. Kalau kita makin dihabisin. Oh iya, itu yang akan bikin Kristus makin bertambah-tambah dengan kita. Dan semoga endingnya, Yohanes 3:30 itu diendingi dengan Galatia 2 ayat 20. Wih, angka cantik itu 330 220. Kalau ada nomor handphone kayak gitu dibeli, saudara. Iya. Jadi kalau setiap kali ngeneli pun langsung ingat 330, aku harus makin berkurang-kurang, Kristus harus makin bertambah-tambah. Lalu Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Loh ini martir loh. Ini martir versi Getsemani. Apa Bukit Zaitun saudaraku, ada taman Getsemaninya. Di situ darah martir pertama kali menetes saudaraku. Darah yang menyelamatkan dunia pertama kali menetes di situ. Ketika kita mulai habisin diri kita, habisin ego kita, habisin selfish kita. Wow, di situ Kristus makin bertambah-tambah. Dan setiap kali Kristus kelihatan dalam hidup kita, kita sedang menjadi saksinya. Dunia lihat Kristus nyata dalam hidup kita. Kalau cuman pintar ngomong fase bicara adalah jadi saksinya, orang bisu nggak bisa jadi saksinya Kristus, saudaraku ya. Yuk kita jadi saksinya Kristus bukan karena kita fase bicara, tapi kita buat orang lihat Yesus dan kebenarannya nongol dalam hidup kita. Kapan Kristus dan kebenarannya nongol? Kalau aku dihabisin. Kalau aku dipaku, saudara. Iya. Kalau aku terus berkurang-kurang. Di situ Yesus makin bertambah-tambah. Dan tahu endingnya. Revival terjadi. Kok bisa Pak? Karena ada ayat bilang begini. Kalau Yesus ditinggikan. Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Kenapa orang gak mau datang kepadanya sekarang? Karena Yesus gak kelihatan dan tidak ditinggikan di gerejanya. Saudaraku ya. Oh ditinggikan Pak. Kita kalau nyanyi, volumenya 20 desibel Pak. Saudaraku ya. Keren loh tadi musiknya. Asik banget dan WL singernya warna-warni kayak rainbow. Saya nyumbang sepatu saya yang berwarna saudaraku ya. Supaya ngelengkapi yang tadi jadi WL dan singer saudaraku ya. Wah kita kalau nyanyi sampai tetangga sebelah kedengaran Pak. Awas malah ditutup gerejanya berbekin tonggo saudara. Iya. Bukan itu artinya Yesus ditinggikan. Kemarin kan terjadi kecelakaan teologi itu sama beberapa WL. Mari kita serukan nama Yesus 3 kali. Saudara ya. Yang ketiga 1 menit tidak selesai Yesus. Teriak keras-keras itu artinya meninggikan Yesus. Itu kecelakaan teologi ya saudara ya. Kecelakaan itu. Enggak gitu artinya. Malah beberapa orang berbeken dengar suara kita malah dilempari batu nanti saudaraku. No. Arti kalau Yesus ditinggikan maka ia menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Itu pesan Tuhan bilang gini, pastikan aku kelihatan dalam hidupmu. Pastikan aku nongol dalam hidupmu. Oh iya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh kuasa itu bekerja atas gereja. Bekerjanya gimana ya Pak? Bikin orang tumbang Pak? Bikin orang kayak aneh-aneh Pak? No. Bikin egomu dihabisin. Bikin selfishmu dihabisin. Bikin keakuan kita yang dihabisin sama Tuhan. Bagian Anda dan saya rela membangun Bukit Zaitun. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Tahun 2009 saya ngalami yang tidak pernah saya inginkan.
operasi ambeien, saudara ya. Kurang serat sampai akhirnya saya kena ambeien, endingnya abses terjadi, ada infeksi dan keluar nanah di anus saya. Sampai akhirnya harus dioperasi. Saya udah doa supaya mujizat kesembuhan terjadi, ternyata saya tetap harus operasi. Akhirnya masuk Eka Hospital BSD, ya 3 hari 2 malam, mestinya cuma semalam, tapi saya pikir daripada bolak-balik dan biar diselesaikan, saya bilang 3 hari 2 malam sekalian saya istirahat dan insurans saya bisa keluar, saudara ya. 3 hari 2 malam di Eka Hospital BSD habis operasi ambeien. Jemaat dengar, rekan-rekan dengar, sebagian besar besuk, saudara. Apalagi yang rumahnya di Serpong, di Lipo Karawaci datang, di Gading Serpong datang, di Alam Sutra datang, apalagi yang di BSD nongol. Nah, dari sekian jemaat yang datang besuk saya yang baru operasi ambeien, ada salah satu jemaat bilang gini, "Pak, operasi Pak, ambeien Pak, ambeien aja kok operasi Pak." Saya cerita, iya kemarin sampai terjadi infeksi rupanya di dalam dan jadi abses akhirnya. Oh, yang saya kaget Pak Pram kan hamba Tuhan. Ingat enggak Pak, saya pernah mau operasi, Bapak doakan mujizat terjadi, cancel operasinya. Lah Bapak yang doain saya kok Bapak operasi toh Pak? Itu kalimat kayaknya kayak mengandung sianida buat saya, saudara. Ya. Itu di hati kecil saya kalimatnya gini, lapo besuk kowe, saudara. Ya. Ngapain kamu besuk, saudara kok? Kalimatnya enggak asik ya, saudara kok. Halo? Kan menurut saya kamu lebih baik gak usah nongol doa buat saya di rumah aja, saudara. Ya. Begitu nongol kalimatnya, operasi Pak. Ya Tuhan, Anda yang doain saya batal operasi, mujizat terjadi. Masa Anda sendiri operasi? Itu kalimatnya kalau lebih tajam. Dosa apa lu Pak, saudara? Ya. Halo. Awal-awal dengar kayak begitu. Panas hati saya, kuping saya panas, terakhir hati, saudara, mendidih, saudara ya. Pentakosta, mendidih di hati, saudara ya. Tapi selesai jemaat itu pulang. Roh Kudus cuman bilang, siap ngabisin egomu sendiri. Kalimat-kalimat yang kurang enak untuk telinga dan perasaan kita. Berapa kali diizinkan karena Roh Kudus punya agenda, biar aku semakin berkurang-kurang. Halo, karena itu cara satu-satunya Yesus bertambah-tambah. Loh ini kayak semakin ke kiri kita makin jauh dari kanan, semakin ke kanan kita makin jauh dari kiri. Semakin kamu bertambah-tambah, Yesus pasti gak kelihatan dalam hidupmu. Tapi semakin lu dihabisin dan mau dihabisin, Kristus akan semakin ditinggikan dalam hidupmu. Loh iya, itu operasi 2009. 2013, setelah 12 tahun tinggal di BSD sejak 2001, untuk pertama kalinya rumahku kemalingan. Dan itu terjadi selesai ibadah dengan komunitas BSD. 1 Maret kemarin, kami baru anniversary 25 tahun pergerakan gereja rumah di BSD, saudaraku. 2013 itu pertama kali saya ngalami kemalingan. Sebelumnya, cuman tetangga kiri kanan muka belakang kemalingan, rumahku aman, saudara. Iya. Wah, itu sampai semua tetangga yakin saya pendeta, saudara. Iya. Kiri kanan kemalingan, ada yang mobilnya dashboardnya dicopot, saudaraku ya. Padahal parkir di depan bersama mobil saya aman. Mobil sebelah habis, saudara, lemnya, saudara. Kalau liburan lebaran sebelah dimasukin maling, hilang semua, rumahku aman. Padahal tidak ada satpamnya, saudaraku. 12 tahun aman. 2013 tahun ke-12 saya tinggal di BSD, selesai ibadah. Saya keluar makan bubur dari BSD ke Alam Sutra, pulang nggak sampai 1,5 jam atau nggak sampai 2 jam, rumah udah buka, kamar saya udah diacak-acak. Dan yang hilang adalah
perhiasan-perhiasan pernikahan kita. Kita tidak punya SDB di bank waktu itu, nyimpennya di kamar. Habis saudara. Wih, saya lapor Pak RT, saya lapor Pak RW, mereka datang, tetangga tahu, security datang, akhirnya juga sowan. Terdengar ke jemaat. Pak Pram kemalingan, jemaat malam itu balik. Dari selesai ibadah sore, balik malamnya. Lalu mulai nanya lagi, apa Pak yang hilang? Mas-masan pernikahan kita. Waduh, ada lagi jemaat bilang, enggak pernah kemalingan, sekali kemalingan bonyok ya Pak. Itu sianida kuadrat tahu saudara. Iya. Kalimat-kalimat itu enggak enak didengar, enggak enak dirasa saudaraku. Walah, enggak pernah kemalingan, tetangga cuman sepeda, Anda berlian ya Pak, saudara. Ya, saya dengar Cik Ria dikasih keluarganya berlian waktu menikah, hilang ya Pak. Berapa itu? Waduh, udahnya nominal lagi saudaraku ya. Coba saudaraku. Come on. Kami benahi 2013, 2016, kemalingan yang kedua. Saya habis ngisi tahun barunya GPDI Efrata Tanah Mas. 31 Januari, 31 Desember, 1 Januari, tanggal 2 saya pulang ke Jakarta. Rumah udah buka. Nggak tahu ini sudah buka berapa waktu ini. Aduh. Dan di situ jemaat mulai bertanya, Pak, benar Pak dengan pelayanan-pelayananmu? Anda benarkah dengan misi-misimu? Coba. Karena 2016 kami pergerakan Israel lagi bangun sekolah di Rote NTT. Kalimat-kalimat ini ternyata yang saya akhirnya sadari, ngabisin saya punya keakuan. Halo? Itu poin penting itu. Itu poin penting. Dan setiap kali kita mau dihabisin, enggak enak. Itu martir latihannya di situ. Menang di Bukit Zaitun, less of me, more of Jesus. Not my will, but let your will be done. Not my will be done. Kita akan memenangkan Bukit Tengkorak yang ada, saudaraku. Dan setiap kali Yesus dinyatakan, revival terjadi. Terakhir 2020, pandemi. Kami lagi di Candi Ceto. 24 Desember, malam Natal. Ditelepon. Rumah juga dimaling untuk kali ketiga. 2013, 16, 2020. Malam Natal lagi saudaraku ya. Aduh, itu jemaat sudah mulai menyangsikan. Saya benarkah dengan misi-misi yang ada? Saya benarkah dengan pelayanan-pelayanan yang ada? Sampai ada satu jemaat tanpa teding aling-aling. Lu gak nyelewengin ya Pak duit-duit yang ada Pak saudara? Iya. Gara-gara terjadi kayak beginian. Tapi saya belajar, Tuhan, saya tahu ini tidak enak buat saya. Tapi biar agendamu selesaikan dalam hidup saya. Untuk Kristus hidup, perlu Pramono dimatikan, saudara. Ya. Untuk Yesus ditinggikan, perlu kita yang direndahkan. Untuk Yesus yang dinyatakan, perlu kita yang dihabisin. Karena itu hukumnya. Aku makin berkurang-kurang, Kristus akan bertambah-tambah dalam hidup kita. Dan itu poin jadi saksi loh. Poin jadi saksinya di situ loh saudaraku. Bukan karena kita fasih bicara. Orang lihat Kristus dan kebenarannya nyata dalam hidup kita. Setelah semua terjadi. Jemaat juga yang akhirnya ngambil kesimpulan. Wow. Apa yang terjadi dengan Anda, Pak Pram. Itu kayak yang kami baca yang terjadi dengan Paulus. Saya bilang kejadian yang mana yang mirip dengan saya ya saudaraku ya. Itu Paulus Pak, satu kali naik kapal, kapalnya pecah. Terombang-ambing sekian waktu di laut. Sampai akhirnya menemukan daratan. Wah begitu ketemu daratan, semua bersyukur. Karena tidak jadi mati di laut. Ketemu daratan. Nyampe di daratan, kedinginan sekian waktu di laut, masang api unggun. Keluar ular. Paulus digigit sama ular. Yang lain bilang, wah ini pasti wong droko ya saudara ya. Lolos dari laut matinya neng darat ya saudara ya. Di laut selamat dia, di darat dipagut ular. Ntar lagi biru nih, ntar lagi kejang-kejang nih, ntar lagi mati nih.
Jadi mereka lihat kejadian itu, langsung penghakiman keluar. Ini orang durhaka, lolos maut, matinya di darat. Lolos dari laut, matinya di darat. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Paulus tidak biru, saudara. Ya, Paulus tidak kejang-kejang. Mereka berubah. Wah, ini kayaknya manusia setengah dewa ya, saudara. Ya. Waktu jemaat ngajar ngomong seperti itu. Karena saya kemalingan 2020 enggak makin habis. Tuhan berkatin saya lebih hari itu. Setelah itu. 2013 pertama, 2016 sekolah roti malah terbeli dan terbangunkan. Sekolah kami SMA Indonesia Sejahtera di Rote NTT. Kemarin bulan Mei angkatan kelulusan yang ke-7 muncul, saudaraku. Tahun ini masuk angkatan yang ke-10, sekolah berjalan. Coba, saudaraku. Bersama Pak Rubin Ong, bersama Pak Cornelius Wing, bersama Pak Jonathan Patiasina, Pak Otniel Lomowa, Ibu Onata Hapari, Pak Samuel Saputra almarhum. Kami bangun sekolah itu. Udah jalan. Nanti ini 2026, 2027 angkatan ke-10 sekolahnya. Mei kemarin angkatan ke-7 kelulusan. Wow. Jadi mereka bingung. Loh ini kemalingan kok tambah ACT nambah, saudara. Iya, pelayanannya nyampe ke Rote. Bahkan 2020 Candi Ceto diresmikan, saudara. Misi di Candi Ceto mulai muncul dan selesai. Coba, saudara. Udah 5 tahun ini riwa-riwi naik turun gunung, saudara. Ya. Jadi waktu jemaat lihat itu, mereka akhirnya sangat mempercayai apa yang saya lakukan. Tapi saya katakan sama mereka, jangan dewakan saya. Saya cuma mau aku dihabisin supaya Kristus kelihatan dalamku. Dan gara-gara ini, jiwa-jiwa yang baru dijangkau. Rekan-rekan yang sudah dimuridkan terus lihat perjalanan saya 25 tahun bersama mereka sejak 2001 sampai 2026. Kemarin kita ngumpul dengan pemimpin-pemimpin. Kami melihat Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan saya mau pastikan kami mau bermultiplikasi lebih lagi. Karena setiap kali aku dihabisin, Kristus dinongolin. Revival akan mengikuti setelah itu. Ada orang-orang, salah satunya satu istri yang kami layani. Suaminya kerasnya untuk terima Tuhan. Susahnya untuk terima Tuhan. Satu kali saya bilang sama dia, Pak, saya sudah merasa kehabisan ayat. Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi kita sampaikan mendal semua, saudara. Ya. Tapi satu kali saya rambutnya gondrong, saya lihat dia rambutnya gondrong. Saya bilang, Pak, enggak potong rambut, Pak. Memang suka rambut gondrong, Kak. Belum punya waktu, Pak Pram. Kalau rencana potong ajak saya ya. Siap. Saya yang punya maksud murni disalah sangkai sama si suami ini. Rupanya ngomong sama istrinya tuh pendetamu yang masih muda itu. Itu waktu itu ya, sekarang udah agak tua. 55 umur gua hari ini, saudara. Ya, 2 minggu lagi, saudara. Ya. Saya, oke ya Dokter Cipto kenal saya sejak saya imut-imut 28 tahun, 29 tahun yang lalu, saudaraku. Coba. Jadi dia ngomong sama istrinya, pendetamu yang masih muda itu ngajak potong rambut, enggak tahu malu. Istrinya tanya, kenapa ya Pak? Pasti minta dibayari, katanya saudara. Iya, coba saudara. Dan karena dia enggak buka tanggal, saya datang lagi. Kapan Pak? Ayo, aku juga mau, udah enggak suka saya rambut panjang. Akhirnya dia ngajak hari Sabtu. Saya tanya berapa kali, akhirnya buka tanggal hari Sabtu. Kita pergi ke potong rambut, langganannya dia. Dan dia bilang, saya biasa dipotong ini Pak Pram. Kalau Pak Pram mau nyoba yang lain silakan. Kalau saya dengan dia, ya udah sama. Terus gimana? Ya Pak Pram dulu deh. Akhirnya saya dipotong duluan. Dia nunggu di sebelah saya. Saya selesai dipotong, saya bilang thank you Pak. Cocok saya dengan potongan langgananmu. Oh iya Pak. Sekarang saya pakai gantian ya. Dia duduk saudara, dipotong. Saya ngobrol terus sementara saya dipotong haus. Saya datang ke kulkas di salon itu. Saya lupa Mbak ngambil Sprite atau ngambil Fanta begitu. Saya bilang, Bapak mau minum? Dia toleh saya dengan sinis. Ini sudah potong minta dibayarin, berani-berani ngambil minuman saudara. Iya. Dia bilang, enggak Pak, saya bawa minuman di mobil. Pak Pram kalau mau minum silakan katanya. Ya udah saya minum, wong saya haus. Ketika dia dikeramasin, mau di blue, saya datang ke kasir. Saya bayar.
minuman saya, ongkos cukur rambut saya dan ongkos cukur rambutnya dia, saya bayar. Begitu dia selesai, dia datang ke kasir mau bayar. Kasir salon itu berkata, oh sudah dibayar temanmu Pak. Saya yang ada di sebelahnya dengar kalimat itu. Tahu jawaban orang ini apa? Teman yang mana ya Mbak? Saya enggak bawa teman, katanya saudara. Iya, aku kaget saudara. Iya. Loh, durung resmi dadi koncone aku saudara. Iya. Teman yang mana ya Mbak? Sambil matanya lihat di ruangan salon. Saya enggak bawa kawan. Kawan yang mana yang bayarin? Langsung tukang kasirnya. Lah ya ini Pak yang datang dengan Bapak. Oh ini baru Pak pendeta istri saya katanya saudara. Ya, saya belum resmi jadi konconya dia saudara. Ya. Ini pendeta istri saya katanya gitu. Pak Pram yang bayar. Iya kok sambil aku rada kagepen saudara. Ya. Iya aku yang bayar. Thank you udah dikasih waktu, udah dikenalin dan aku cocok. Thank you. Yang kecil-kecil aja yang saya bayar. Tapi gara-gara potongnya, minumnya saya bayar. Di mobil pulang ke rumah, suasana di mobil auranya berbeda. Saudara. Ya. Begitu saya di drop di rumah, saya keluar, thank you ya sekali lagi udah dikenalkan tempat potong rambutmu. Saya bakal jadi langganan di sana, potong di sana. Dia turunkan kacanya setelah pintu mobilnya saya tutup sambil berkata, Pak maafkan saya ya. Kenapa ya Pak? Aku pikir Pak Pram ngajak potong, Pak Pram minta dibayari. Ya, saudara, iya. Aku bilang enggak, kok enggak punya pikiran begitu. Tadi ngambil spread, saya pikir udah minta dibayarin, enggak tahu diri, saudara. Iya. Aduh, saya bilang saya enggak seperti itu. Iya, itu yang ada di pikiran saya. Maafkan saya, ternyata malah Anda yang bayar semua. Coba, saudara. Dan hari Minggu dia nongol di komunitas kita bersama istri dan anaknya. Yang tadinya syusia diinjili saudara ya. Ketika aku dihabisin, Kristus dinongolin, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri waktu saya udah habis 1 menit yang lalu. Mari bangkit berdiri yuk. Tuhan, biar jemaat hidup dalam kuasa Roh Kudus dan kalau Roh Kudus tercurah, mari WL musik bisa maju ke depan sebelum acara berikutnya. Saya cuma mau share ini. Izinkan jemaat hidup dalam kuasa Roh Kudus dan bersiaplah kalau kuasa itu tercurah. Egomu dan egoku yang dihabisin. Karena ini yang dikerjakan atas gerejanya supaya lewat gerejanya kegerakan Tuhan terjadi. Yang ditandai dengan jiwa-jiwa jiwa-jiwa dilawat. Jiwa-jiwa yang tadinya Amon, Moab, yang tadinya Rut masuk dalam barisan tentara Allah yang luar biasa. Wow, siapkan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan. Mari WL Singer maju semua yuk, sama-sama yuk. Satu pujian ini biar memberkati kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kalimat berikutnya apa? Ku berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku. Oh, ini poin Roh Kudus kalau tercurah. Less of me, more of Jesus. Itu martir pertama di Bukit Zaitun. Amin. Sekali lagi. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ini Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Relakan dirimu dihabisin Bapak Ibu Saudara. Itu cara satu-satunya kita muncul jadi saksinya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus dicurahkan. Wow, kami melepaskan my will, kami ganti dengan your will. Tidak. Ya, amin. Itulah kekuatan
Kami rindu ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah. Biarlah Engkau yang akan terlihat di dalam kehidupan kami, sehingga ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap jemaat-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu, untuk terus kami diproses, untuk kami terus dijadikan pribadi-pribadi yang rendah hati, sehingga Engkau yang ditinggikan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk terus menjadi berkat bagi banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk kembali duduk Bapak Ibu.